Kalena dhamma sawanang etamang kalamuttamang. Rekan-rekan Dhamma terkasih, kali ini saya akan membacakan suatu pembabaran teori Dhamma yang menjadi salah satu pokok ajaran Buddha, yaitu 4 kebenaran mulia. Buku ini ditulis oleh Ajahn Sumedho dengan judul asli The Four Noble Truths. Buku 4 kebenaran mulia diterjemahkan oleh Sanjaya ST dengan editor Insinyur Agus Santoso dan Yang Mulia Bhikkhu Abhipanyo. Diterbitkan oleh Insight Widyasena Production, Yogyakarta, cetakan kedua Maret 2018. Bagi Anda yang sudah mendengarkan audiobook tentang riwayat Ajahn Chah, tentu sudah mendengar nama Ajahn Sumedho disebutkan. Meskipun demikian, sebelum saya memulai membacakan isi buku 4 kebenaran mulia ini, saya akan membacakan sedikit mengenai riwayat tentang Ajahn Sumedho yang tertulis di bagian sampul belakang buku ini. Luangpur Sumedho atau Ajahn Sumedho lahir di Seattle, Washington, Amerika Serikat pada tanggal 27 Juli 1934. Beliau menjadi samanera pada tahun 1966 dan menjadi bhikkhu pada bulan Mei 1967 atau pada saat buku ini diterbitkan 50 wasa di Wat Sri Saket, Nong Khai, Thailand. Ajahn Sumedho belajar di bawah bimbingan Luangpur Cha atau Ajahn Chah selama 10 tahun di Wat Papong Monastery. Kemudian pada tahun 1975, beliau mendirikan Wat Pah Nanachat yang berarti Monastery Internasional di tengah hutan, tidak jauh dari Wat Papong, di mana umat-umat dari barat bisa berlatih dalam bahasa Inggris. Setelah itu, pada tahun 1977, Ajahn Sumedho menemani Ajahn Chah dalam kunjungannya ke Inggris dan menetap di sana atas permintaan Ajahn Chah dan mendirikan Citta Wiweka Monastery dan Amarawati Monastery. Beliau menjadi bhikkhu pentahbis pada tahun 1981 dan telah menahbiskan ratusan murid dari berbagai negara. Ajahn Sumedho merupakan figur terkenal dalam tradisi hutan Theravada Thailand. Selain itu, beliau juga dikenal dengan cara mengajar yang sederhana, mudah dipahami, dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang paling sering beliau ajarkan adalah kita perlu memahami setiap hal sebagaimana adanya, bukan berdasarkan bagaimana yang kita inginkan atau tidak inginkan itu terjadi. Baiklah, rekan-rekan Dhamma sekalian, saya akan mulai membacakan buku 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia, The Four Noble Truths by Venerable Ajahn Sumedho. Segenggam daun. Pada suatu waktu, yang terberkati tinggal di Kosambi dalam hutan pohon Simsapa. Beliau meraup dedaunan segenggam dan bertanya kepada para bhikkhu, "Bhikkhu, bagaimana menurut Anda? Manakah yang lebih banyak? Dedaunan yang saya genggam atau daun-daun yang berada pada pohon-pohon di hutan?" Dedaunan dalam genggaman yang terberkati lebih sedikit, daun-daun di hutan lebih banyak. Demikian pula para bhikkhu, hal-hal yang saya ketahui melalui pemahaman langsung jauh lebih banyak. Hal-hal yang telah saya beritahu padamu hanya sedikit saja. Mengapa saya tidak memberitahumu semua? Sebab hal-hal tersebut tiada membawa manfaat, tidak membawa kemajuan dalam kehidupan suci, dan karena tidak menuju pada punahnya hawa nafsu, pada pemudaran, pada berakhirnya, pada heningnya, pada pemahaman langsung, pada pencerahan, pada nibbana. Itulah sebabnya saya tidak memberitahukannya.
Dan apakah yang telah saya beritahukan? Inilah penderitaan, inilah sumber penderitaan, inilah berakhirnya penderitaan, inilah jalan menuju berakhirnya penderitaan. Itulah yang telah saya beritahukan padamu. Mengapa saya memberitahumu? Karena hal-hal tersebut membawa manfaat, membawa kemajuan dalam kehidupan suci, dan karena menuju pada punahnya hawa nafsu, pada pemudaran, pada berakhirnya, pada heningnya, pada pengetahuan langsung, pada pencerahan, pada nibbana. Oleh karena itu, para bikhu, buatlah demikian menjadi tugasmu. Inilah penderitaan, inilah sumber penderitaan, inilah berakhirnya penderitaan, inilah jalan menuju berakhirnya penderitaan. Samyutta Nikaya 56 Romawi, 31. Pengantar. Buklet kecil ini disusun dan diedit dari ceramah Yang Mulia Ajahn Sumedho mengenai inti ajaran Sang Buddha, yaitu ketidakbahagiaan umat manusia dapat diatasi melalui jalan spiritual. Ajaran ini dibawakan melalui 4 kebenaran mulia Sang Buddha yang pertama kali dibabarkan pada tahun 528 sebelum Masehi di Taman Rusa di Sarnath, dekat Varanasi, dan sejak itu hidup dalam dunia Buddhisme. Yang Mulia Ajahn Sumedho adalah seorang biku dari tradisi Theravada Buddhisme. Beliau ditahbiskan pada tahun 1966 di Thailand dan berlatih di sana selama 10 tahun. Beliau sekarang ini adalah kepala biara dari Amaravati Buddhist Center dan sekaligus juga sebagai guru dan pembimbing spiritual bagi banyak biku, biarawati, dan umat awam. Buklet ini disediakan melalui kerja sukarela banyak orang demi kesejahteraan orang lain. Catatan, ajaran pertama mengenai 4 kebenaran mulia adalah ceramah atau sutta yang disebut Dhammacakkappavattana Sutta, yang harfiahnya berarti ceramah yang memutar roda ajaran. Bagian-bagian dari sutta ini dikutip pada awal setiap bab yang menguraikan 4 kebenaran. Referensi yang dikutip berasal dari kitab di mana ceramah ini dapat ditemukan. Namun, tema 4 kebenaran mulia ditemukan berulang kali dalam kitab. Misalnya, dalam kutipan yang muncul sebelum pendahuluan. Pendahuluan. Aku dan kau harus bersusah payah menjalani kitaran panjang ini, dikarenakan oleh ketidaktahuan. Ketidakmampuan kita menembus pemahaman 4 kebenaran. 4 apa? Mereka adalah kebenaran mulia tentang penderitaan, kebenaran mulia tentang sumber penderitaan, kebenaran mulia tentang berakhirnya penderitaan, dan kebenaran mulia tentang jalan mengakhiri penderitaan. Digha Nikaya Sutta 16. Dhammacakkappavattana Sutta yang berisi ajaran Sang Buddha tentang 4 kebenaran mulia adalah acuan utama yang saya gunakan untuk latihan saya selama bertahun-tahun. Ajaran ini juga yang kami gunakan di wihara kami di Thailand. Mazhab Theravada dari Buddhisme menganggap sutta ini sebagai inti dari ajaran Sang Buddha. Satu sutta ini mengandung segala yang dibutuhkan untuk memahami Dhamma serta mencapai pencerahan. Walaupun Dhammacakkappavattana Sutta dianggap sebagai khotbah pertama Sang Buddha setelah pencerahannya, saya terkadang berpikir bahwa Sang Buddha sebenarnya memberikan khotbah pertamanya tak kala beliau bertemu dengan seorang pertapa dalam perjalanan ke Varanasi. Setelah pencapaian pencerahannya di Bodh Gaya, Sang Buddha berpikir, ajaran ini sangatlah mendalam. Mustahil saya bisa menjelaskan dengan kata-kata tentang apa yang telah saya capai. Maka tak usahlah saya mengajarkannya. Saya hanya akan duduk di bawah pohon Bodhi hingga akhir hayat.
Gagasan tersebut sungguh sangat menggoda. Pergi dan hidup sendiri tanpa berurusan dengan tetek bengek masalah dalam masyarakat. Namun, ketika Sang Buddha sedang menimbang demikian, datanglah Brahma Sahampati atau Sang Dewa Pencipta dalam agama Hindu, berupaya meyakinkan agar Sang Buddha berkenan mengajar. Brahma Sahampati membujuk Sang Buddha dengan mengatakan bahwa pastilah ada makhluk yang mampu mengerti ajarannya. Makhluk yang hanya memiliki sedikit debu di matanya. Maka, ajaran Sang Buddha ditujukan bagi mereka yang hanya sedikit saja debu di matanya. Saya yakin memang beliau tidak berpikir bahwa ajarannya akan menjadi suatu gerakan massal yang populer. Sehabis kunjungan Brahma Sahampati, Sang Buddha sedang dalam perjalanannya dari Bodh Gaya ke Varanasi ketika beliau bertemu seorang pertapa yang tertarik dengan penampakannya yang bercahaya. Pertapa itu bertanya, "Apakah yang telah engkau temukan?" Dan Sang Buddha menjawab, "Aku adalah yang telah tercerahkan sempurna, Sang Arahat, Sang Buddha." Saya lebih suka menganggap ini adalah khotbah pertama beliau. Hasilnya adalah kegagalan karena pertapa tersebut berpikir bahwa Sang Buddha telah berlatih terlalu keras dan berlebihan memandang dirinya sendiri. Bila ada orang yang berkata demikian kepada kita, maka pasti kita akan bereaksi demikian juga. Apa yang akan Anda lakukan bila saya mengatakan, "Saya adalah yang telah tercerahkan sempurna"? Sebenarnya, pernyataan Sang Buddha adalah ajaran yang sangat jitu dan tepat. Ajaran yang sempurna, tetapi tidak dapat dipahami oleh orang-orang. Mereka cenderung untuk mengartikannya sebagai ego, karena orang selalu mengartikan sesuatu berdasarkan ego mereka. "Saya adalah yang telah tercerahkan sempurna," mungkin terdengar sebagai pernyataan yang egois. Tetapi bukankah ini sesungguhnya sangat mendalam? Pernyataan itu, "Saya adalah Buddha yang tercerahkan sempurna," sangat menarik untuk direnungkan karena berhubungan dengan penggunaan "saya adalah" dengan pencapaian atau realisasi tertinggi. Bagaimanapun juga, hasil khotbah pertama Sang Buddha adalah pendengarnya tidak mengerti serta pergi begitu saja. Kemudian dalam perjalanannya, Sang Buddha bertemu dengan 5 orang rekan lamanya di Taman Rusa di Varanasi. Mereka berlima menganut latihan pertapaan yang keras. Mereka kecewa dengan Sang Buddha sebelumnya karena menganggap bahwa Sang Buddha sudah tidak serius berlatih. Kesalahpahaman ini disebabkan sebelum Sang Buddha mencapai pencerahan, beliau telah mulai menyadari bahwa praktek pertapaan yang keras tidaklah mendukung pencapaian pencerahan, sehingga beliau meninggalkan jenis praktek tersebut. Kelima orang itu menganggap beliau telah melemah dalam prakteknya, manakala mereka menyaksikan beliau memakan nasi susu, yang mungkin dapat disebandingkan dengan es krim di zaman sekarang. Bila Anda adalah pertapa dan melihat seorang biku memakan es krim, Anda mungkin akan kehilangan keyakinan padanya, karena Anda berpikir bahwa seharusnya seorang biku memakan bubur jelatang. Kalau Anda sangat menyukai cara hidup pertapaan dan Anda melihat saya memakan es krim, maka barangkali Anda takkan memiliki keyakinan lagi pada ajaran Sumedho. Demikianlah cara pikiran manusia bekerja. Kita cenderung untuk mengagumi cara hidup menyiksa diri dan penyangkalan yang mengesankan. Ketika kelima teman atau murid itu kehilangan keyakinan mereka pada Sang Buddha, mereka meninggalkannya. Yang kemudian hal ini justru memberikan kesempatan bagi Sang Buddha untuk duduk di bawah pohon Bodhi dan mencapai pencerahan. Maka ketika mereka berlima bertemu dengan Sang Buddha di Taman Rusa di Varanasi, mereka mula-mula berpikir, "Kita sudah tahu macam apa dia sebenarnya. Sebaiknya kita tidak usah mempedulikannya." Tetapi ketika beliau mendekat, mereka merasakan suatu hal yang berbeda, sesuatu yang spesial tentangnya. Mereka pun beranjak untuk memberikan tempat duduk bagi beliau.
Lalu beliau pun menyampaikan khotbah tentang 4 kebenaran mulia. Kali ini, alih-alih berkata, "Saya adalah yang telah tercerahkan sempurna," ia berkata, ada penderitaan, ada sebab dari penderitaan, ada akhir penderitaan, ada jalan menuju akhirnya penderitaan. Ajarannya yang disajikan dalam bentuk demikian tiada memerlukan penerimaan maupun penolakan. Bila beliau berkata, "Saya adalah yang telah tercerahkan sempurna," kita bakal dipojokkan untuk menyepakati atau menolak, atau bahkan hanya kebingungan. Tidak akan mudah bagi kita untuk memahami pernyataan ini. Namun dengan berkata, ada penderitaan, ada sebabnya, ada akhirnya, dan ada jalan untuk melenyapkannya. Beliau menawarkan suatu refleksi. Apa yang kau maksud? Apa yang kau maksud dengan penderitaan, sebabnya, akhirnya, dan jalannya? Jadi kita pun mulai memikirkan dan merenungkannya. Pernyataan "saya adalah yang telah tercerahkan sempurna" cuma bakal membuat kita berdebat. Apakah ia benar-benar tercerahkan? Saya pikir tidaklah. Kita hanya akan berdebat. Kita tidak siap untuk ajaran yang sedemikian langsung. Tampaknya, khotbah pertama tersebut telah disampaikan kepada orang yang di matanya masih banyak debunya, sehingga gagal. Maka pada kejadian kedua, beliau menyampaikan ajaran mengenai 4 kebenaran mulia. Jadi 4 kebenaran mulia adalah ada penderitaan, ada sebab dari penderitaan, ada akhir dari penderitaan, dan ada jalan untuk mengakhiri penderitaan, yaitu jalan berunsur 8. Masing-masing kebenaran ini memiliki 3 aspek, sehingga seluruhnya terdiri dari 12 insight. Arahat dalam aliran Theravada adalah orang yang telah sempurna, orang yang sudah memahami dengan jelas 4 kebenaran Arya beserta 3 aspek dan 12 pengetahuannya. Arahat berarti seorang manusia yang telah tembus memahami kebenaran, terutama ajaran mengenai 4 kebenaran mulia. Dalam kebenaran mulia pertama, ini adalah penderitaan, merupakan pengetahuan kebijaksanaan yang pertama. Pengetahuan apakah itu? Kita tidak perlu membuatnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini adalah sekedar mengenali ada penderitaan. Inilah pengetahuan kebijaksanaan yang mendasar. Orang bodoh yang tidak berpengetahuan mengatakan, "Saya menderita. Saya tak ingin menderita. Saya bermeditasi dan pergi mengikuti retret buat melenyapkan penderitaan. Tetapi saya kok tetap menderita dan saya tidak ingin menderita. Bagaimana agar saya bisa bebas dari penderitaan? Bagaimana saya menghilangkannya?" Namun, itu bukanlah kebenaran Arya pertama. Bukan saya menderita dan saya ingin mengakhirinya. Insight-nya hanyalah sekedar ada penderitaan. Sekarang Anda memandang sakit dan kesedihan yang Anda rasakan. Bukan dari sudut pandang milik saya, melainkan sebagai suatu refleksi. Ini ada penderitaan. Inilah dukkha. Refleksi hadir dari sudut Buddha melihat Dhamma. Pengetahuan ini hanyalah sesederhana pengakuan adanya penderitaan tanpa menjadikannya sebagai sesuatu yang pribadi atau personal. Pengakuan ini adalah pengetahuan yang penting, yakni hanya memandang kesedihan mental atau penderitaan fisik dan melihatnya sebagai dukkha daripada kesengsaraan pribadi. Sekedar melihatnya sebagai dukkha begitu saja, bukan malah bereaksi terhadapnya sebagaimana kebiasaan lama kita. Pengetahuan kedua dari kebenaran Arya pertama adalah penderitaan harus dimengerti. Pengetahuan atau aspek kedua dari setiap kebenaran Arya mengandung kata harus. Harus dimengerti. Maka, pengetahuan kedua dukkha adalah sesuatu untuk dipahami. Orang mesti memahami dukkha terlebih dahulu,
tidak hanya berusaha untuk menghilangkannya. Kita bisa melihat kata pemahaman dalam bahasa Inggris, understanding, sebagai standing under atau berdiri di bawah. Kata ini cukup umum, namun dalam bahasa Pali, understanding berarti menerima, berdiri di bawah, dan merangkul penderitaan, bukannya bereaksi terhadapnya. Terhadap penderitaan baik fisik maupun mental, biasanya kita hanya bereaksi. Namun dengan pemahaman, kita bisa benar-benar memandang penderitaan. Sungguh-sungguh menerimanya, sungguh-sungguh memegangnya serta merangkulnya. Jadi demikianlah aspek yang kedua. Kita mesti memahami penderitaan. Aspek ketiga dari kebenaran mulia yang pertama adalah penderitaan telah dimengerti. Ketika Anda telah berlatih dengan penderitaan, memandangnya, menerimanya, mengetahuinya, serta membiarkannya sebagaimana ia adanya, maka timbullah aspek ketiga ini. Penderitaan telah dipahami, atau dukkha telah dimengerti. Maka inilah ketiga aspek dari kebenaran mulia. Yang pertama, ada dukkha, dukkha harus dipahami, dan dukkha telah dipahami. Begitulah pola tiga aspek dari setiap kebenaran Arya. Dimulai dengan pernyataan, lalu cara, dan kemudian hasil dari mempraktekkan cara tersebut. Kita dapat pula memahaminya dengan istilah Pali, yakni pariyati, patipati, dan patiwedha. Pariyati adalah teori atau pernyataan. Ada penderitaan. Pati-pati adalah prakteknya. Benar-benar mempraktekannya. Dan patiwedha adalah hasil dari praktek. Inilah yang kita sebut dengan pola reflektif. Anda sebenarnya mengembangkan pikiran Anda secara reflektif. Pikiran Buddha adalah pikiran reflektif yang mengetahui segala sesuatu sebagaimana adanya. Kita menggunakan 4 kebenaran mulia untuk kemajuan spiritual kita. Kita memakai dalam kehidupan sehari-hari untuk menghadapi kemelekatan biasa dan obsesi pikiran. Melalui kebenaran ini, kita dapat menyelidiki kemelekatan kita guna memperoleh pengetahuan pemahaman. Melalui kebenaran mulia ketiga, kita dapat merealisasi lenyapnya penderitaan, akhir dari penderitaan, dan melatih jalan berunsur 8 sampai timbul pemahaman. Ketika jalan berunsur 8 telah dikembangkan dengan sempurna, seseorang menjadi arahat. Walaupun semua itu tampak rumit, 4 kebenaran, 3 aspek, 12 pengetahuan, sebenarnya cukuplah sederhana. Ini adalah alat yang membantu kita untuk memahami tentang hal, penderitaan, dan bukan penderitaan. Dalam dunia Buddhisme, tak banyak lagi Buddhis yang menggunakan 4 kebenaran Arya. Bahkan di Thailand sekalipun, orang akan berkata, "Oh iya, 4 kebenaran Arya, pelajaran pemula." Mereka kemudian akan menggunakan segala macam teknik vipassana dan menjadi terobsesi dengan ke-16 tahapan sebelum mereka mempelajari kebenaran Arya. Saya sangat terkejut bahwa dalam dunia Buddhis, ajaran yang sangat mendalam diremehkan sebagai Buddhisme primitif. Ajaran itu buat anak kecil, pemula. Ajaran yang lebih tinggi adalah ... Mereka masuk ke teori dan ide yang rumit, dan justru melupakan ajaran dasar yang sesungguhnya paling dalam. 4 kebenaran Arya merupakan refleksi sepanjang hidup. Permasalahannya bukan hanya merealisasi 4 kebenaran Arya, ketiga aspeknya, dan ke-12 pengetahuannya, serta menjadi arahat dalam satu retret, kemudian melanjutkan ke suatu tingkat yang lebih canggih. 4 kebenaran Arya tidaklah segampang itu. Ajaran ini membutuhkan latihan keawasan terus-menerus, serta menyediakan konteks guna pengkajian seumur hidup kita. Kebenaran mulia pertama. Apakah kebenaran mulia tentang penderitaan?
Hidup adalah penderitaan. Menjadi tua adalah penderitaan. Sakit adalah penderitaan. Perpisahan dari yang dicintai ialah penderitaan. Tidak mendapatkan yang diinginkan ialah penderitaan. Singkatnya, kelima kelompok unsur yang dipengaruhi kemelekatan adalah penderitaan. Inilah kebenaran mulia tentang penderitaan. Demikianlah penglihatan, pengetahuan, kebijaksanaan, pemahaman, dan cahaya yang timbul dalam diriku mengenai hal yang belum pernah kudengar sebelumnya. Kebenaran mulia ini harus ditembus dengan sepenuhnya memahami penderitaan. Demikianlah penglihatan, pengetahuan, kebijaksanaan, pemahaman, dan cahaya yang timbul dalam diriku mengenai hal yang belum pernah kudengar sebelumnya. Kebenaran mulia ini telah ditembus dengan sepenuhnya memahami penderitaan. Demikianlah penglihatan, pengetahuan, kebijaksanaan, pemahaman, dan cahaya yang timbul dalam diriku mengenai hal yang belum pernah kudengar sebelumnya. Samyutta Nikaya 56 Romawi, 11. Kebenaran mulia pertama dengan ketiga aspeknya adalah ada penderitaan, dukkha. Dukkha harus dipahami, dukkha telah dipahami. Ajaran ini sangat terampil karena diungkapkan dalam rumusan sederhana yang mudah diingat dan bisa dipakai untuk semua hal yang Anda alami, lakukan, atau pikir mengenai hal yang lampau, sekarang, atau akan datang. Penderitaan atau dukkha adalah ikatan umum yang dialami kita semua. Semua orang di mana-mana menderita. Manusia menderita di masa lalu, di India kuno, Inggris modern, dan di masa depan. Manusia juga bakal menderita. Apa kesamaannya antara kita dengan Ratu Elizabeth? Kita sama-sama menderita. Dengan pelacur di Charing Cross, apa kesamaan kita? Penderitaan. Penderitaan melingkupi semua tingkatan dari manusia elit yang paling istimewa sampai dengan yang rendahan dan tersisih. Semua orang di mana-mana menderita. Inilah perikatan antara kita semua. Suatu hal yang kita semua paham. Manakala kita membahas tentang penderitaan umat manusia, cenderung rasa welas asih kitalah yang muncul. Tetapi ketika kita berbicara mengenai opini-opini kita, tentang pendapat saya dan pendapat Anda mengenai politik dan agama, kita bisa berperang. Saya mengingat 10 tahun yang lalu sewaktu menonton film di London. Saya coba membayangkan orang-orang Rusia sebagai manusia biasa dengan memperlihatkan para wanita Rusia dengan bayi-bayinya dan para prianya membawa anak-anak mereka berpiknik. Pada waktu itu, gambaran orang Rusia seperti ini tidaklah biasa. Karena kebanyakan propaganda barat menampilkan mereka bagai monster-monster raksasa atau manusia reptil yang berhati dingin. Sehingga kita tidak pernah menimbang mereka sebagai manusia biasa. Kalau Anda mau membunuh orang, Anda memang mesti membuat citra mereka tampak seperti itu. Akan sulit membunuh orang bila Anda menyadari bahwa sebenarnya mereka juga sama menderitanya dengan kita. Anda harus berpikir bahwa mereka berhati dingin, tidak bermoral, tidak berharga, dan batil. Bahwa lebih baik kalau mereka disingkirkan saja. Anda harus berpikir bahwa mereka memang jahat dan merupakan hal yang mulia untuk menyingkirkan kejahatan. Dengan sikap seperti ini, Anda merasa dibenarkan buat mengebom dan menembaki mereka. Sebaliknya, apabila Anda mengingat tentang adanya ikatan kesamaan dalam penderitaan kita, maka pikiran ini bakal mencegah Anda untuk tega melaksanakan hal-hal semacam itu. Kebenaran mulia pertama bukanlah pernyataan metafisik yang suram, bahwa semuanya adalah penderitaan. Perhatikan, bahwa ada perbedaan antara doktrin metafisik di mana Anda membuat pernyataan mengenai yang absolut dan kebenaran mulia yang merupakan refleksi atau perenungan. Kebenaran mulia adalah kebenaran yang digunakan untuk refleksi, bukan yang absolut, bukan sang absolut. Pada bagian ini, biasanya orang Barat kebingungan.
karena mereka mengartikan kebenaran mulia ini sebagai kebenaran metafisik Buddhisme. Tetapi bukanlah demikian maksudnya. Anda bisa melihat bahwa kebenaran mulia pertama bukanlah pernyataan yang absolut dikarenakan adanya kebenaran mulia keempat, yakni jalan menuju ke tanpa penderitaan. Anda tak mungkin memiliki penderitaan yang absolut dan kemudian ada jalan keluarnya, bukan? Tidak masuk akal. Walaupun begitu, toh ada juga beberapa orang yang memungut kebenaran mulia pertama, lalu mengatakan bahwa Sang Buddha mengajarkan semuanya adalah penderitaan. Kata Pali dukkha berarti tidak mampu memuaskan atau tidak mampu menahan apapun, selalu berubah. Tidak mampu untuk benar-benar memuaskan atau membahagiakan kita. Demikianlah dunia indrawi yang hakikatnya hanya getaran. Namun pada kenyataannya malah lebih buruk bila kita dapat menemukan kepuasan di dunia indera. Karena kita kemudian tak akan mencari yang melampauinya. Kita cuma bakal terikat padanya. Namun, tak kala kita sadar akan dukkha, kita mulai mencari jalan keluar sehingga kita tak lagi selalu terperangkap dalam kesadaran indera saja. Penderitaan dan keakuan. Refleksi pada untaian kata kebenaran mulia pertama sangatlah penting. Kebenaran ini diungkapkan dengan sangat jelas. Ada penderitaan, bukannya saya menderita. Secara psikologis, refleksi ini merupakan cara yang lebih baik untuk mengungkapkannya. Kita cenderung untuk mengartikan penderitaan kita sebagai saya benar-benar menderita, saya sangat menderita, dan saya tidak ingin menderita. Ya, beginilah cara berpikir kita yang terkondisi. Saya menderita selalu membawa makna bahwa saya adalah orang yang sangat menderita. Penderitaan ini adalah milik saya. Saya memiliki banyak penderitaan dalam hidup saya. Kemudian seluruh proses kait-mengkait antara diri sendiri dengan ingatan berlangsung. Anda mengingat apa yang terjadi ketika Anda masih bayi, dan sebagainya. Perhatikanlah bahwa sekarang kita tidak lagi mengatakan ada orang yang menderita. Maka penderitaan bukan lagi suatu penderitaan personal atau pribadi ketika kita memandangnya sebagai ini ada penderitaan. Cara pandang kita bukan, duh, betapa kasihannya saya ini. Mengapa saya harus begitu menderita? Apa yang telah aku lakukan sehingga nasibku seperti ini? Mengapa saya bertambah tua? Mengapa saya harus memiliki kesusahan, kepedihan, ratap tangis, dan keputusasaan? Ini tidak adil. Saya tidak mau. Saya hanya mau kebahagiaan dan rasa aman. Semua pemikiran semacam ini timbul dari kekelirutahuan yang memperumit segala sesuatu dan berakibat pada permasalahan kepribadian. Untuk lepas dari penderitaan, kita harus mengakuinya dalam kesadaran. Tetapi pengakuan dalam meditasi Buddhis tidak bertolak dari saya sedang menderita, melainkan ada kehadiran penderitaan. Karena kita tidak mengidentifikasi diri kita dengan permasalahan tersebut, melainkan sekedar mengenali keberadaannya. Saya pemarah, saya mudah sekali marah, bagaimanakah cara menghilangkannya? Cara berpikir demikian tidaklah skillful, tidak terampil. Hal ini memicu semua anggapan tersembunyi mengenai diri dan sulit sekali untuk mendapatkan perspektif yang longgar dari pemikiran semacam itu. Keadaan pikiran menjadi sangat kisruh karena perasaan mengenai masalahku atau pemikiranku dengan mudahnya membuat kita tertekan dan membuat kita mengadili serta mencela diri kita sendiri. Kita condong untuk melekat dan mengidentifikasi daripada mengamati, menyaksikan, dan memahami sesuatu sebagaimana adanya.
Namun manakala Anda bisa sekedar mengakui adanya perasaan kalut, bahwa ada ketamakan atau kemarahan, maka timbullah refleksi yang jujur mengenai sebagaimana apa adanya, dan Anda pun telah menghilangkan semua anggapan tersembunyi dalam kurung tentang diri, atau paling tidak menyusutnya. Jadi jangan melekat kepada hal-hal ini sebagai suatu kesalahan personal, tetapi tetaplah merenungkan kondisi-kondisi ini sebagai tak kekal, tak memuaskan, dan bukan diri. Tetaplah merefleksi, melihatnya sebagaimana adanya. Umumnya, kecenderungan orang adalah untuk memandang hidup dari sudut, ini adalah masalah saya. Dengan demikian orang menyangka bahwa ia sudah berlaku jujur serta terus terang pada diri sendiri. Lalu kehidupan kita pun cenderung untuk semakin mempertegas sikap pikir seperti itu, karena hidup kita terus beroperasi berlandasan anggapan salah tersebut. Tetapi bahkan pandangan itu sesungguhnya juga tidak kekal, tidak memuaskan, dan bukan diri. Ada penderitaan atau there is suffering merupakan pengakuan yang sangat jelas dan tepat bahwa pada saat ini ada perasaan ketidakbahagiaan. Perasaan ini bisa berkisar dari kesedihan mendalam dan keputusasaan sampai sekedar perasaan terganggu. Duka tidak harus berarti penderitaan yang berat. Anda tidak harus dihancurkan oleh kehidupan. Anda tidak harus berasal dari Auschwitz atau Belsen untuk mengatakan adanya penderitaan. Auschwitz dan Belsen adalah kota tempat kamp konsentrasi Nazi pada saat Perang Dunia Kedua. Bahkan Ratu Elizabeth pun bisa berkata, ini ada penderitaan. Saya yakin dia juga pernah merasakan saat-saat kesedihan mendalam serta keputusasaan, atau paling tidak saat-saat terganggu. Dunia indera itu merupakan dunia pengalaman yang sensitif. Maksudnya, Anda selalu terpapar pada senang dan sakit, serta dualisme samsara. Rasanya seperti berada dalam sesuatu yang sangat rapuh dan tertular oleh apapun yang kontak dengan badan ini serta indera-inderanya. Ya demikianlah hidup ini. Inilah akibat dari kelahiran. Penyangkalan, penderitaan. Biasanya, penderitaan bukanlah sesuatu yang ingin kita ketahui. Kita hanya ingin cepat-cepat menyingkirkannya. Begitu timbul perasaan tak nyaman atau terganggu, orang biasa yang belum tercerahkan cenderung untuk segera menyingkirkan atau malah menekannya. Maka kita bisa lihat mengapa masyarakat modern terjebak untuk selalu mencari kesenangan dan kenikmatan dalam sesuatu yang baru, menggairahkan atau romantis. Kita cenderung untuk membesar-besarkan keindahan dan kenikmatan masa muda, sementara sisi tak enak dari kehidupan yakni usia tua, penyakit, kematian, bosan, keputusasaan, dan depresi kita kesampingkan. Ketika kita bertemu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, kita segera berusaha untuk lari ke yang kita senangi. Bila kita merasa bosan, kita pergi ke sesuatu yang menarik. Bila kita merasa takut, kita mencari keamanan. Ini merupakan tindakan yang sangat alami. Kita mengasosiasikan prinsip nikmat dan sakit dengan sesuatu yang menarik dan yang mesti disingkirkan. Jadi, manakala pikiran tidak jernih dan tak bisa menerima atau reseptif, maka pikiran pun menjadi pilih-pilih. Pikiran memilih yang disukai dan berusaha menekan yang tidak disukai. Sehingga kebanyakan pengalaman kita mesti ditekan, sebab banyak yang akhirnya selalulah pada bagian tertentu berkait dengan sesuatu yang tak menyenangkan. Kalau timbul sesuatu yang tidak mengenakan, kita segera berseru, "Lari!" Bila ada yang menghalangi, kita berkata, "Bunuh dia!" Kecenderungan ini tampak dalam kerja pemerintah kita. Bukankah sebenarnya mengerikan kala kita memikirkan orang macam apa yang menjalankan pemerintahan? Karena mereka masih sangat tidak bijaksana dan belum tercerahkan. Tetapi ya demikianlah adanya.
Pikiran yang tidak bijaksana berpikir tentang pemusnahan. Ada nyamuk, bunuh. Semut-semut menyerbu kamar. Semprot baygon. Di Inggris ada sebuah perusahaan bernama Rent or Kill atau sewa untuk bunuh. Saya kurang tahu entah itu semacam mafia Inggris atau bukan, tetapi spesialisasinya adalah membunuh hama. Apapun artian Anda tentang kata hama. Moralitas dan welas asih. Itulah makanya kita memiliki hukum seperti saya akan menahan diri untuk tidak membunuh dengan sengaja. Karena insting alami kita adalah membunuh. Bila ada yang menghalangi, bunuh saja. Anda dapat melihatnya di kerajaan rimba. Sedikit banyak kita juga memiliki sifat memangsa. Kita menyangka bahwa kita ini beradab. Namun sebenarnya kita memiliki sejarah yang sangat berdarah-darah. Dalam artian sebenar-benarnya. Masa lalu kita dipenuhi pembantaian tanpa akhir dan pembenaran atas segala kesewenang-wenangan terhadap manusia lain. Belum lagi termasuk binatang. Dan semuanya disebabkan oleh kebodohan mendasar ini. Pikiran yang tidak merefleksilah yang memberitahu kita untuk memusnahkan segala yang menghalangi. Namun, dengan refleksi kita melangkah untuk merubahnya. Kita berjalan melampaui naluri dasar itu, pola kebinatangan kita. Kita bukan lagi cuma boneka masyarakat yang taat hukum, takut membunuh, cuma karena takut ancaman dihukum. Sekarang kita benar-benar mandiri bertanggung jawab. Kita menghormati hidup makhluk lain, bahkan hidup serangga dan hewan yang tidak kita sukai. Tak ada orang yang menyukai nyamuk atau semut, tetapi kita dapat merefleksikan fakta bahwa mereka juga memiliki hak hidup. Demikianlah refleksi dari pikiran. Ini bukan lagi cuma bereaksi, di mana semprotan baygonnya? Saya juga tidak menyukai semut merayapi lantai saya. Reaksi pertama saya adalah, di mana semprotan baygonnya? Pikiran reflektif saya menunjukkan makhluk ini mengganggu dan walaupun saya lebih suka kalau mereka menyingkir saja, namun mereka memiliki hak untuk hidup. Inilah refleksi pikiran manusiawi. Cara yang sama berlaku pula terhadap keadaan pikiran yang tidak menyenangkan. Jadi ketika Anda sedang marah, daripada berkata, "Oh, saya lagi-lagi marah," kita merefleksikan, ini ada kemarahan. Sama halnya dengan rasa takut. Bila Anda mulai memandangnya sebagai ketakutan ibu saya, atau ketakutan ayah saya, atau ketakutan anjing saya, atau ketakutan saya, maka semuanya menjadi jejaring lengket dari berbagai macam makhluk yang terhubung di satu sisi dan tidak terhubung di sisi lain. Sehingga menjadi sulit untuk memiliki pemahaman yang baik. Kendatipun demikian, ketakutan dalam makhluk ini dan ketakutan dalam anjing kudis adalah hal yang sama. Ada rasa takut. Hanya demikian saja. Ketakutan yang saya alami tidaklah berbeda dengan kecemasan atau ketakutan yang dialami orang lain. Sehingga dengan demikian kita juga memiliki welas asih meski bagi anjing tua kudisan sekalipun. Kita memahami bahwa adanya ketakutan itu adalah sama-sama tidak mengenakan baik bagi anjing maupun kita. Tak kalah seekor anjing ditendang dengan sepatu boot yang berat, dan ketika kita ditendang dengan sepatu boot yang berat, perasaan sakitnya sama. Sakit hanyalah sakit. Dingin hanyalah dingin. Kemarahan hanyalah sekedar kemarahan. Perasaan ini bukan milikku, namun sekedar ini ada rasa sakit. Demikianlah cara berpikir yang terampil atau skillful yang membantu kita melihat segala sesuatu lebih jelas daripada hanya terus memperkuat sudut pandang personal atau diri pribadi. Maka hasil dari mengenali keadaan dari penderitaan, bahwa ini ada penderitaan, timbullah insight kedua dari kebenaran mulia pertama. Duka mesti dipahami. Penderitaan ini harus dikaji secara mendalam. Mengkaji penderitaan. Saya mendorong Anda agar berusaha memahami duka. Untuk benar-benar mengamatinya,
berdiri di bawahnya, serta menerimanya. Cobalah untuk memahami ketika Anda sedang merasakan kesakitan, atau putus asa dan sedih, atau benci dan sengit. Apapun bentuknya, apapun kualitasnya, entah ekstrim atau lamat-lamat. Ajaran ini tidaklah berarti bahwa guna mencapai pencerahan, maka hidup Anda harus amat sangat malang. Anda tidak harus mengalami kehilangan segala-galanya atau disiksa dengan keji. Anda hanya mesti mampu melihat serta mengenali penderitaan. Kendati bila yang timbul sekedar sebuah ketidakpuasan ringan dan berusahalah memahaminya. Kita gampang sekali mencari kambing hitam buat permasalahan kita. Kalau saja ibuku benar-benar mencintaiku, atau andai semua di sekelilingku benar-benar bijaksana dan berdedikasi guna menciptakan lingkungan yang sempurna bagiku, maka aku takkan memiliki permasalahan emosional seperti sekarang ini. Ini bodoh dan konyol. Namun ya memang demikianlah cara berpikir kebanyakan orang memandang dunia. Mereka mengira bahwa mereka jadi galau dan sengsara disebabkan karena mereka mendapat perlakuan yang tidak adil. Tetapi dengan rumusan kebenaran mulia pertama ini, walaupun andai hidup kita cukup malang, yang kita lihat bukanlah bahwa penderitaan yang berasal dari luar sana, melainkan penderitaan yang kita ciptakan dalam pikiran kita sendiri. Ini merupakan keterjagaan atau awakening dalam diri seseorang. Keterjagaan pada kebenaran mengenai penderitaan. Dan ini adalah kebenaran mulia, karena tak lagi menyalahkan duka yang dialami kepada pihak lain. Oleh karena itu, pendekatan Buddhisme sungguh unik dibandingkan agama-agama lain, karena penekanannya pada jalan keluar dari penderitaan dengan menggunakan kebijaksanaan, kebebasan dari semua delusi, daripada mengejar suatu keadaan yang sangat damai atau kemanunggalan dengan yang ultimate. Bukan maksud saya buat mengatakan bahwa orang lain tidak pernah menjadi sumber rasa frustasi dan kejengkelan kita, tetapi yang ingin kita tunjukkan dalam ajaran ini adalah refleksi kita sendiri terhadap kehidupan. Jika ada orang yang jahat terhadap Anda atau dengan sengaja dan dengki berusaha membuat Anda menderita, dan Anda berpikir bahwa orang itulah yang membuat Anda menderita, itu berarti Anda masih belum memahami kebenaran mulia pertama. Bahkan andai ia mencabuti kuku Anda atau perbuatan keji lainnya sekalipun, selama Anda menyangka bahwa Anda menderita karena orang itu, Anda belum memahami kebenaran mulia pertama. Pemahaman mengenai penderitaan adalah melihat dengan jelas bahwa reaksi kita terhadap orang yang mencabuti kuku kita, "Saya benci kamu," inilah penderitaan. Kuku yang ditarik keluar memang mengakibatkan rasa sakit, tetapi penderitaan itu adalah yang melibatkan "aku benci kamu." Betapa kejinya kau kepadaku, dan aku takkan memaafkanmu selamanya. Namun, jangan menunggu sampai ada orang yang menarik kuku Anda, baru Anda mempraktekkan kebenaran mulia pertama. Cobalah melatihnya dengan hal-hal kecil, seperti kalau ada orang yang berlaku tidak tenggang rasa atau kasar atau mengabaikan Anda. Jika Anda menderita karena ada orang yang merendahkan atau menyinggung Anda bisa berlatih dengan perasaan itu. Sering sekali dalam kehidupan sehari-hari kita merasa tersinggung atau jengkel. Kita dapat merasa terganggu atau teriritasi hanya karena cara berjalan atau penampilan seseorang. Paling tidak saya bisa merasa demikian. Terkadang Anda dapat memperhatikan bahwa Anda merasa tidak senang hanya dikarenakan oleh cara berjalan seseorang atau karena orang itu tidak melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan. Kita bisa menjadi sangat jengkel dan marah karena hal-hal seperti itu. Kendati orang itu sama sekali tidak menyakiti Anda atau melakukan apapun kepada Anda,
seperti menarik keluar kuku Anda, tetapi toh Anda tetap menderita. Kalau Anda tidak mampu melihat penderitaan dalam kasus-kasus yang sederhana ini, maka Anda tidak bakal bisa bersikap heroik jika ada orang yang benar-benar mencopoti kuku Anda. Kita berlatih dengan kekecewaan kecil dalam hidup kita. Kita perhatikan bagaimana kita dapat terluka dan tersinggung atau terganggu dan teriritasi oleh tetangga, orang di sekeliling kita, Nyonya Thatcher, keadaan di sekeliling kita, serta diri kita sendiri. Kita tahu bahwa penderitaan ini mesti dipahami. Kita berpraktek dengan sungguh-sungguh melihat penderitaan sebagai objek dan memahami inilah penderitaan. Sehingga kita memiliki insight mendalam mengenai penderitaan. Kenikmatan dan ketidakenakan. Kita dapat mengkaji sampai manakah cara hidup hedonistik yang memburu kenikmatan sebagai tujuan akhir bagi dirinya sendiri telah membawa kita. Pengejaran kesenangan ini sudah berlangsung selama beberapa dekade. Tetapi sebagai hasilnya, apakah umat manusia jadi lebih berbahagia? Dewasa ini, kita seakan telah diberi hak dan kebebasan buat melakukan apapun yang kita suka dengan narkoba, seks, jalan-jalan, dan sebagainya. Semua jalan terus. Semuanya diperbolehkan. Tidak ada yang dilarang. Di zaman sekarang ini, tampaknya Anda harus melakukan sesuatu yang amat sangat memalukan, amat sangat kejam, baru Anda mungkin dikucilkan masyarakat. Tetapi apakah dengan selalu menuruti hasrat-hasrat kita, kita menjadi lebih bahagia, atau lebih rileks, atau puas? Justru sebaliknya, kita condong menjadi lebih egois, tidak menimbang dampak perbuatan kita bagi orang lain. Kita cenderung untuk berpikir hanya mengenai diri kita sendiri, saya dan kebahagiaan saya, kebebasan saya, dan hak saya. Sehingga yang terjadi adalah saya menjadi pengacau, sumber frustasi, gangguan dan kesengsaraan bagi banyak orang di sekeliling saya. Bila saya berpikir bahwa saya dapat berbuat apapun yang saya mau atau omong apapun yang ingin diomongkan, meski itu berarti mengorbankan orang lain, maka saya hanyalah sebuah pengacau dalam masyarakat. Ketika perasaan yang saya maui dan yang menurut saya seharusnya begini dan seharusnya tidak begitu muncul, serta kita ingin menikmati semua kesenangan dalam hidup, kita pastilah jengkel-jengkel karena hidup jadi nampak tidak ada harapan. Semuanya serba salah. Kita diputar-putar oleh kehidupan. Cuma pusing berlarian di antara situasi takut dan berhasrat. Bahkan meski kala kita mendapatkan semua yang kita maui, kita toh bakal berpikir bahwa ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang belum lengkap. Jadi bahkan ketika hidup sedang pada puncaknya, tetaplah ada rasa penderitaan. Perasaan ada sesuatu masih perlu dilakukan. Semacam keraguan atau kecemasan yang menghantui kita. Sebagai contoh, saya selalu menyukai pemandangan indah. Suatu waktu, saya memimpin retret di Swiss. Saya dibawa melihat pegunungan yang indah. Dan saya memperhatikan bahwa selalu ada perasaan tak enak dalam pikiran saya oleh karena adanya begitu banyak keindahan. Pemandangan indah yang tiada akhirnya. Saya punya perasaan ingin memegang semuanya. Sehingga harus tetap terjaga agar dapat tuntas menikmati semuanya dengan mata saya. Akibatnya saya tegang dan kelelahan. Bukankah ini adalah duka? Saya menemukan bahwa manakala saya berlaku kurang mindful atau waspada, walaupun dalam suatu tindakan tak berbahaya seperti menikmati pegunungan indah, begitu batin ini mulai menggapai dan berusaha merengkuh sesuatu, pastilah timbul perasaan tidak mengenakan. Ya, bagaimana mungkin Anda bisa mendekap pegunungan Jungfrau dan Eiger? Paling yang bisa Anda lakukan hanyalah memfotonya, berusaha menangkap semua keindahannya dalam sepotong kertas. Inilah dukkha. Bila Anda berusaha memegangi sesuatu yang indah karena Anda tak mau berpisah dengannya,
inilah penderitaan. Berada dalam situasi yang tak Anda sukai juga penderitaan. Contohnya, saya tidak pernah suka naik kereta bawah tanah di London. Saya bakal menggerutu. Saya tidak mau ke bawah tanah dengan poster-poster jeleknya dan stasiun-stasiun bawah tanah yang kotor itu. Saya tidak mau dimasukkan dalam gerbong kecil di bawah tanah. Hal ini benar-benar merupakan pengalaman buruk bagi saya. Tetapi saya akan mendengar suara gerutuan dan keluhan ini. Penderitaan akibat tak ingin bersama dengan yang tidak disenangi. Kemudian, setelah mengkontemplasikannya, saya berhenti membuat apapun darinya, sehingga saya bisa hadir berada dengan ketidakenakan dan keburukan tanpa menderita. Saya pun kini menyadari bahwa, ya demikianlah adanya, dan ini oke. Kita tak perlu menciptakan masalah, baik tentang berada di stasiun bawah tanah yang kumuh, atau sedang melihat pemandangan indah. Demikianlah apa adanya. Sehingga kita mampu mengenali dan menghargainya dalam bentuknya yang berubah-ubah tanpa melekat. Melekat adalah keinginan untuk menggenggam yang kita suka, ingin melenyapkan yang tidak kita sukai, atau mengingini untuk mendapat sesuatu yang tidak kita miliki. Kita juga bisa menderita karena orang lain. Saya ingat bahwa sewaktu saya di Thailand, saya punya pemikiran negatif tentang salah seorang biku. Apabila ia melakukan sesuatu, saya akan berpikir, seharusnya ia tidak melakukan itu. Atau ketika ia mengatakan sesuatu, saya akan berpikir, seharusnya ia tidak mengatakan hal itu. Saya terus membawa biku ini dalam pikiran saya, dan bahkan kala saya pergi ke tempat lain, saya akan tetap memikirkan biku itu. Persepsi mengenainya akan muncul, dan reaksi yang sama pun muncul. Ingatkah kamu waktu ia mengatakan ini, dan ketika ia melakukan itu? Dan seharusnya ia tidak mengatakan ini, dan semestinya ia tak melakukan itu. Juga ketika menemukan guru seperti Ajahn Chah, saya ingat mengingini agar ia sempurna. Saya berpikir, oh ya guru yang luar biasa, sungguh luar biasa. Tetapi kemudian beliau akan melakukan sesuatu yang tak saya sukai, dan saya berpikir, saya tidak mau ia melakukan perbuatan yang tak saya suka, karena saya ingin memikirkan ia sebagai orang yang luar biasa. Sama saja dengan berkata, oh Ajahn Chah, jadilah luar biasa bagi saya setiap saat. Janganlah pernah melakukan apapun yang bisa menimbulkan pemikiran negatif dalam benak saya. Jadi, kendati pun Anda sudah menemukan seseorang yang sangat Anda hormati dan cintai, tetap saja ada penderitaan dari kemelekatan. Sudah pasti, nantinya orang itu bakal melakukan atau mengatakan sesuatu yang tak akan Anda sukai atau setujui, menimbulkan sejenis kebimbangan dalam diri. Dan Anda pun bakal menderita. Pada suatu masa, beberapa biku Amerika datang ke Wat Papong, biara kami di timur laut Thailand. Mereka sangat rewel dan nampaknya cuma memandang sisi yang buruk-buruk saja. Mereka tidak berpikir Ajahn Chah adalah guru yang sangat baik, dan mereka tak menyukai biaranya. Saya merasakan terbitnya kemarahan dan kebencian dalam diri saya, karena mereka mengkritik sesuatu yang sangat saya cintai. Saya merasa jengkel. Kalau kalian tidak suka, keluarlah dari sini. Dia adalah guru paling hebat di dunia. Dan kalau kalian toh tidak bisa melihatnya, sana pergi. Kemelekatan semacam ini, gandrung ataupun pengabdian, adalah penderitaan. Karena bila sesuatu atau seseorang yang Anda cintai dikritik, Anda merasa marah dan jengkel. Insight dalam berbagai situasi. Terkadang kebijaksanaan atau insight timbul pada saat yang tak terduga. Peristiwa ini terjadi pada diri saya manakala saya tinggal di Wat Papong. Daerah timur laut Thailand dengan semak belukar serta dataran rendahnya bukanlah tempat yang terindah dan disukai di dunia. Dan daerah ini menjadi sangat terik di musim panas. Kita mesti keluar di tengah terik siang pada tiap hari uposatha dan menyapu dedaunan di jalan.
Daerah yang harus disapu sangat luas. Kami akan menghabiskan siang itu di bawah jerangan matahari, berkeringat dan menyapu dedaunan hingga menjadi tumpukan dengan sapu lidi biasa. Inilah salah satu tugas kami. Saya tidak suka melakukan ini. Saya kerap berpikir, saya tidak mau melakukannya. Jauh-jauh saya ke sini bukanlah buat menyapu dedaunan. Saya ke sini untuk mencapai pencerahan. Dan mereka malah menyuruh saya menyapu rontokan daun. Lagi pula, cuaca di luar sangat panas. Saya berkulit putih. Saya bisa kena kanker kulit. Saya berdiri di luar sana di suatu siang, merasa sangat malang dan berpikir, "Duh, apa yang kulakukan di sini? Kenapa aku ke sini? Mengapa aku tinggal di sini?" Di sana, saya berdiri dengan sapu bergagang panjang, lunglai, menyesali diri sendiri dan membenci semuanya. Kemudian Ajahn Chah datang, tersenyum pada saya serta berkata, "Wat Pah Pong ternyata adalah penuh penderitaan, ya kan?" Seraya melangkah pergi. Saya lalu berpikir, mengapa ia berkata demikian? Dan sesungguhnya kamu juga tahu, semuanya toh tidak begitu buruk. Ia membuat saya merenung. Apakah menyapu dedaunan benar mengesalkan? Tidak demikian. Perbuatan ini termasuk netral. Anda menyapu dedaunan. Dan bukan soal di sini ataupun di sana. Apakah keringatan ini begitu menyengsarakan? Apakah pengalaman ini sungguh celaka dan memalukan? Apakah ini benar-benar seburuk anggapan saya? Tidak. Berkeringat itu oke-oke saja. Sesuatu yang alami sekali. Dan saya juga tidak mendapat kanker kulit. Lagian orang-orang di Wat Pah Pong sangatlah baik. Gurunya amat bijak dan ramah. Para biku memperlakukan saya dengan baik. Para umat awam datang serta memberi makanan. Dan apa yang saya gerutukan? Dengan merefleksikan pengalaman nyata di sana, saya pun berpikir, saya baik-baik saja. Orang-orang menghargai saya diperlakukan dengan baik. Saya diajari oleh orang yang menyenangkan di negeri yang sangat menyenangkan. Tak ada apapun yang salah, kecuali saya. Saya membuatnya jadi masalah, karena saya tidak mau keringatan dan menyapu dedaunan. Kemudian saya memiliki pengetahuan kebijaksanaan yang sangat jelas. Tiba-tiba saya menangkap sesuatu dalam diri saya yang selalu menggerutu dan mencela, serta yang menghambat saya untuk membaktikan diri pada apapun atau mempersembahkan diri pada situasi apapun. Pelajaran lain dari pengalaman saya berasal dari adat kebiasaan mencuci kaki para biku senior ketika mereka pulang dari keliling Pindapata atau menerima persembahan makanan. Setelah mereka berjalan telanjang kaki melalui desa-desa dan sawah, kaki mereka akan berlumpur. Di luar ruang makan terdapat tempat mencuci kaki. Ketika Ajahn Chah datang, semua biku, sekitar 20 atau 30 orang, akan menghambur keluar dan mencuci kaki beliau. Tak kala pertama kali melihatnya, saya berpikir, saya tidak akan melakukan itu. Tidak akan. Keesokan harinya, kembali 30 biku terburu-buru keluar ketika Ajahn Chah muncul dan mencuci kaki beliau. Saya berpikir, sungguh perbuatan yang bodoh. 30 biku mencuci kaki satu orang. Saya tidak bakal melakukan itu. Keesokan harinya lagi, reaksi saya bertambah keras. 30 biku menghambur dan mencuci kaki Ajahn Chah dan saya benar-benar marah. Saya muak. Saya merasa itu adalah hal terbodoh yang pernah saya lihat. 30 orang pergi mencuci kaki satu orang. Mungkin Ajahn Chah mengira bahwa ia patut menerimanya. Tahukah Anda, kebiasaan ini benar-benar menggelembungkan egonya. Mungkin ia jadi punya ego raksasa dengan banyaknya orang yang mencuci kakinya setiap hari. Saya tak akan pernah melakukannya. Saat itu, saya mulai membangun reaksi yang kuat, reaksi yang berlebihan.
Saya akan duduk di sana dan merasa sangat sengsara dan marah. Saya akan melihat para biku dan berpikir, mereka semua tampak dungu di mata saya. Saya tak tahu lagi apa gunanya saya di sini. Tetapi saya mulai mendengar pemikiran saya dan berpikir, sungguh cara berpikir yang tak menyenangkan. Apa sih yang benar perlu untuk dibuat kesal? Mereka toh tidak meminta saya untuk melakukannya. Tidak apa-apa sebenarnya. Tidak ada yang salah toh dengan 30 orang mencuci kaki satu orang. Perbuatan itu tidaklah tak bermoral atau jahat. Mungkin mereka memang menikmatinya. Barangkali mereka memang ingin melakukannya. Mungkin tak apa-apa untuk melakukannya. Mungkin saya harus melakukannya. Maka keesokan paginya, 31 biku tergopoh-gopoh mencuci kaki Ajahn Chah. Selanjutnya tiada masalah lagi. Saya merasa sangat baik. Hal buruk dalam diri saya telah berhenti. Kita dapat berefleksi dengan hal-hal yang menimbulkan kekesalan dan kemarahan dalam diri kita. Apa sungguh ada yang salah dengan mereka? Atau justru kita sendiri yang menciptakan duka darinya? Kemudian kita pun mulai memahami masalah-masalah yang kita ciptakan dalam hidup kita sendiri dan pada hidup orang lain di sekitar kita. Dengan perhatian penuh atau mindfulness, kita akan sanggup menanggung keseluruhan hidup ini, beserta kegairahan dan kebosanannya, harapan dan keputusasaannya, kenikmatan dan kesakitannya, takjub dan kelelahannya, awal serta akhirnya, lahir dan matinya. Kita sanggup menerima keseluruhannya dalam benak kita, daripada hanya menyerap yang menyenangkan serta menekan yang tidak menyenangkan. Proses insight adalah menyongsong duka, melihat duka, mengakui duka, mengenali duka dalam segala bentuknya, sehingga Anda tak lagi latah bereaksi seperti kebiasaan lama, larut menimang hawa nafsu atau menekan. Oleh karena itu, Anda jadi mampu menanggung penderitaan. Anda bisa lebih sabar dalam menghadapinya. Ajaran ini tidaklah berada di luar pengalaman kita. Sebaliknya, ajaran ini merupakan refleksi pengalaman nyata kita, bukan permasalahan intelektual yang rumit. Jadi, berusahalah sungguh-sungguh dalam pengembangan diri daripada terjebak dalam rutinitas. Seberapa sering Anda merasa bersalah atas kegagalan dan kesalahan Anda di masa lampau? Apakah Anda harus menghabiskan seluruh waktu Anda memuntahkan kembali semua yang telah terjadi dalam hidup Anda dan tenggelam dalam spekulasi dan analisis tanpa henti? Beberapa orang membentuk dirinya menjadi kepribadian yang begitu rumitnya. Bila Anda terus hanyut tenggelam dalam ingatan, pandangan-pandangan, serta opini Anda sendiri, maka Anda akan terus terjebak dalam dunia ini dan tak akan pernah melampauinya. Anda dapat melepas beban ini bila Anda bersedia menggunakan ajaran dengan terampil. Katakan pada diri sendiri, saya tidak akan terjebak lagi. Saya menolak untuk ikut dalam permainan ini. Saya tak akan menyerah pada gejolak suasana hati ini. Mulailah menempatkan diri Anda pada posisi yang mengetahui. Saya mengetahui ini adalah duka. Itu adalah duka. Adalah sangat penting untuk bertekad bersedia menyongsong di mana ada penderitaan dan mau tinggal bersamanya. Sebab hanya dengan mengamati dan menghadapi langsung penderitaan dengan cara demikian, maka seseorang boleh berharap untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam, penderitaan ini telah dimengerti. Jadi inilah ketiga aspek dari kebenaran mulia pertama. Inilah formula yang mesti kita gunakan dan aplikasikan dalam refleksi hidup kita. Bila mana Anda merasakan penderitaan, pertama-tama buatlah pengenalan. Itu adalah penderitaan. Kemudian, penderitaan harus dipahami. Dan akhirnya, penderitaan telah dipahami. Pemahaman duka ini adalah pengetahuan kebijaksanaan dari kebenaran mulia pertama. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang